Untuk kita berdiri pertama kali itu ada di 2018, Bang. Ini gabungan dari antara ekskul-ekskul sekolah yang saya latih. Jadi saya gabungin jadi satu. Jadi kebentuklah Lanova ini. Tadinya tuh putra dan putri itu latihan masih kita campur gitu. Kalau untuk pertama tuh tadinya sih gue pengen ngewadahin daerah sekitar gue gitu, Bang. Jadi dari sekolah-sekolah yang gue latih, terus dari lingkungan-lingkungan yang menengah ke bawah lah, Bang, yang kurang berprestasi gitu, pengen gue wadahin untuk pembinaan di futsal gitu, Bang. Jadi mengarahkan kegiatan kayak positif gitu. Tantangan pertamanya tuh lingkungan sih, Bang. Pergaulan dari pemain-pemain dari rata-rata SMP SMA itu kan udah mulai kenal pergaulan gitu, Bang, ya. Dan lingkungannya tuh yang lumayan ngepang lah, Bang, brong banget gitu. Itu tantangan terbesarnya sih. Cara ngatasinnya tuh kita banyak ikut kompetisi, Bang. Jadi untuk ngejaga pemain ini kalau udah capek di latihan dan kompetisi kan dia udah nggak ada celah lagi tuh, Bang, buat main sama teman-teman rumahnya lagi yang lain karena udah capek duluan kan. Jadi di Lanova nih kita lebih banyak kompetisi sih. Soalnya dari kecil udah suka bola, main bola di depan rumah gitu sama teman-teman. Jadi pas udah gede milih main futsal aja buat hobi. Pertama kali sih sekolah. Terus dari sekolah itu punya klub, jadi aku ikut klub dulu dari sekolah. Baru ke Lanova. Karena waktu itu disaranin sama pelatih aku di klub lain itu suruh kesini biar biar aku bisa berkembang. Banyak sih berkembangnya, peningkatannya banyak di sini. Bisa main turnamen, liga, terus bisa masuk ke Porda, terus bisa ngerasain main di lapangan gede sama jadi kapten. Aku tertarik futsal itu dari kecil, terus kayak selalu ikut dari sekolah gitu. Terus lebih milih serius sih supaya bisa sampai depannya futsal terus. Awalnya itu aku nggak tertarik buat ikut klub karena futsal perempuan itu jarang sih menurut aku. Terus aku juga awalnya dipilih, maksudnya disuruh Bang Iki, pelatih aku buat ikut di Lanova karena kemarin sempat ada Liga CFL. Ya kayak gitu sih. Kalau menurut pandangan gua jadi tempat wadah yang asik sekali, Bang, ya. Jadi banyak pemain-pemain putri itu pada kumpulnya di Lanova juga gitu. Karena perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi kan, Bang. Jadi membernya tuh setengah-setengah gitu, Bang. Ada yang Jakarta Timur pinggiran sama Bekasi pinggiran tuh kita gabung jadi satu. Mungkin mereka ketemu teman-teman yang baru kan yang di Bekasi, terus yang di Bekasi ketemu teman-teman yang di Jakarta tuh jadi salah satu hal yang menarik gitu dari buat mereka. Jadi kenapa fokus di putrinya juga, antusias futsal putrinya tuh di Lanova malah lagi kencang sih, Bang, ketimbang putranya ya. Yang paling berat tuh perihal mood sih, Bang, ya. Moodnya perempuan tuh kita nggak bisa atur, kadang naik turun moodnya pemain putri tuh. Sama tantangan terberatnya tuh ketika pemain lagi haid, Bang. Itu banyak banget dah, Bang, tantangan yang di perihal menstruasi itu ya di perempuan ya. Sebelum latihan tuh kita ada ice breaking gitu, kalau misalkan tahu nih sebagian pemainnya lagi gamut di ketika latihan tuh biasanya kita di pertama latihan tuh ada ice breaking gitu. Dari nol banget, Bang. Parah. Bahkan dari minus, Bang. Cara berlarinya aja kita benerin gitu. Karena putri itu kan jarang yang aktivitas berlari gitu kan, yang olahraga tuh jarang. Teknik berlarinya pun kita harus kita benerin dulu, Bang, sebelum pakai bola ya. Jadi tanpa bolanya ini dulu yang kita benerin. Itu kita ada drill koordinasi, running ABC dan lain-lainnya tuh wajib buat mereka gitu. Baru kita pakai teknik passing, masuk ke pakai bola lah, Bang. Baru ke taktikal. Pas masuk Porda itu seleksi awal-awal, seleksinya 2 bulan 3 bulan. Itu latihan-latihan terus.
terus habis itu bisa kepilih. Waktu kemarin AFP di Jatinangor, Sumedang, Bandung. Awal-awal masuk sih senang, tapi kayak masih kurang aja di sana. Soalnya di sana jam bermainnya kurang, masa kurang aja. Tapi senang bisa masuk Porda. Nah ini kendalanya juga sih Bang, karena beberapa tim yang di atas tuh cuman pengen makainya aja gitu kan, tahu butuh pemain nih, ada nggak gini. Cuman ke kitanya tuh nggak ada kompensasi, ini juga mungkin harus dibenerin ke depannya sih Bang. Ketika ada tim-tim yang persiapan Liga Nusantara, terus pengen ke Liga Pro tuh, ketika ada makai pemain dari akar rumput yang di bawah tuh, coba lebih aware sih Bang. Jangan cuman ketika pas butuh pemainnya ada, terus diambil, tapi nggak ngasih kompensasi ke tim-tim yang di akar rumput ini gitu. Kalau di Lanova jujur, ini tuh masih kita hidupin bareng-bareng gitu Bang. Jadi masih iuran pemain, ada harian, ada bulanannya dari pemain tuh. Tapi untuk pendaftaran kita free karena juga terkait dengan fasilitas yang kita punya kan. Lapangan juga nggak terlalu mahal di sini Bang. Jadi kita masih menghidupkan perputarannya di Lanova tuh dari latihan hariannya mereka sama bulanannya mereka sih. Kalau untuk ke sponsorship, saya udah coba beberapa kali ngajuin. Itu nggak selalu bisa sih Bang. Nggak ada feedback yang terasa ke mereka gitu Bang. Yang terakhir saya ajuin ke proposal ke perusahaan gitu sih. Paling kita nggak kali ini kita ngejual beberapa merchandise sih Bang. Jadi kita juga ada merchandise untuk umum, t-shirt, terus jersey yang kita jual untuk umum gitu. Jadi buat menghidupkan si Lanovanya ini tetap berjalan. 2 tahun belakangan ini lagi turun Bang. Justru lagi turun. Abis eranya COVID, 2 tahun COVID tuh baru lagi naik-naiknya lagi. Karena mungkin di Jakarta tuh wadahnya udah nggak ada sekali Bang. Karena udah 2 tahun Liga di Jakarta udah stop. Makanya kita larinya ke Bekasi. Saya udah coba ngobrol sama AFP yang sekarang. Kebetulan dari AFP yang sekarang pun minta tolong ke saya juga untuk coba koordinasi seluruh tim-tim futsal putri di Jakarta. Berapa yang masih aktif untuk didata dan pengen dijalanin kompetisinya gitu Bang. Jadi saya terlibat juga di dalamnya. Coba untuk ngebangkitin lagi gitu futsal putri Jakarta untuk diwadahin lagi gitu. Kendalanya sih masih banyak tim-tim futsal putri di Jakarta tuh yang nggak kedetek Bang. Jadi nggak pernah muncul di mana-mana, cuma sekedar latihan. Nah ini yang sulit didapat gitu. Kalau menurut pandang saya Bang ya, karena belum ada wadahnya lagi. Dari AFP-nya langsung ya, karena kan selama ini kan 2 tahun terakhiran ini Liga Futsal Putri itu yang adain swasta gitu Bang. Coba yang dibikin resminya gitu. Yang putra kan udah berjalan 2 tahun ini, Liga Futsal Provinsi Jakarta, Liga AFP. Nah ini coba di tahun berikut yang sekarang ini pengen dicoba yang putrinya sih Bang. Jadi mungkin semoga aja ketika udah tahu gitu antusiasnya ada lagi Liga Futsal Putri yang diadakan oleh AFP ini, makin semangat lagi gitu gairah anak-anak dan tim-tim lain yang punya futsal putri ini gitu.